semua, perkenalkan nama aku Ayunindiah Pitaloka. Aku dari program studi pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Dan saat ini aku sedang berada di lahan dari kelompok tani Surya Hijau yang berlokasi di Suryo Dininggratan, Yogyakarta. Kelompok tani Surya Hijau yang berlokasi di Suryo Dininggratan ini menjadi bukti nyata semangat perempuan dalam menjaga ketahanan pangan sekaligus kelestarian lingkungan. Dalam video ini kita akan berbincang dengan salah satu anggotanya untuk mengenal lebih dekat kegiatan dan inspirasi di balik komunitas ini. Halo Ibu, perkenalkan saya Ayu, mahasiswa pendidikan ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan saat ini saya semester 3. Tujuan saya kemari adalah untuk mengenal lebih jauh dan belajar dari KWT Surya Hijau. Mungkin pertama dari Ibu bisa memperkenalkan diri dan peran Ibu di sini itu sebagai Oke, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Abinarni Kuswadari ya. Saya adalah ketua dari kelompok tani Surya Hijau. Dan di sini kelompok tani Surya Hijau itu beranggotakan kurang lebih 25 orang yang terdiri dari ibu-ibu dan bapak-bapak ya, yang ada di wilayah RW 11 Kelurahan Surya Dininggratan. Oh ya Ibu, kalau boleh tahu kelompok tani Surya Hijau ini berdiri dari kapan dan mungkin dari Ibu bisa menceritakan sejarah berdirinya itu seperti apa? Oke, jadi kelompok tani Surya Hijau itu berdiri pada bulan Desember tahun 2014. Cerita awalnya pada bulan Agustus itu saya dapat undangan dari DLH ya untuk menjadi kader bank sampah di wilayah RW 11 Surya Dininggratan. Kemudian kita berkumpul dengan pengurus RW, saya rembukan sama Pak RW dan anggota yang lain itu bagaimana ini saya diundang dari DLH, bagaimana kalau di tempat kita didirikan bank sampah ketika itu. Dan pada bulan September kita mendirikan bank sampah di RW 11 Dininggratan. Dengan berdirinya bank sampah kita juga dilatih dari DLH untuk mengolah sampah ya, dari sampah organik dan non organik. Untuk sampah non organik itu bisa dijual pengepul dan juga dibikin kreasi ya dari sampah itu. Kemudian untuk yang organik kan dibikin pupuk atau kompos dan macam-macam ya. Nah disitulah saya punya pemikiran dan pengurus yang lain, gimana kalau kompos sama pupuk POC ya yang kita hasilkan itu kita gunakan untuk menghijaukan wilayah kita dengan ditanami dengan tanaman sayur-sayuran. Nah awalnya seperti itu, ternyata pada setuju. Kemudian kita pemikiran lah kalau gini lebih enak kita mendirikan kelompok tani, kita langsung dipantau dengan dinas pertanian, kita dilatih macam-macam kita sehingga bisa belajar banyak pertanian di situ gitu. Akhirnya saya diskusi dengan kelurahan Bulurah ketika itu, LPMK, Pak RW, kemudian dengan anggota yang lain dan juga dengan PPL penyuluh pertanian yang ada di kecamatan ini. Ternyata bikin aja kelompok tani sayur gitu. Nah itu bulan November ya kita rembukan itu, kemudian bulan Desember itu kita undang dalam satu wilayah RW 11 itu yang menyukai pertanian ya. Kemudian mereka sepakat ya, suka ya dengan ide untuk mendirikan kelompok tani, sepakat. Dan pada saat pertemuan itu juga kita bikin nama Surya Hijau itu dan dinyatakan Surya Hijau itu mulai berdiri pada saat itu ya, jadi Desember tahun 2014. Awalnya memang tanaman sayur Mbak, tapi berkembangnya waktu kita budidaya tanaman buah-buahan, kemudian ada tanaman herbal dan ada tanaman hias. Jadi 4 macam tanaman itu kan masuk dalam tanaman hortikultura. Jadi kelompok tani kita sekarang adalah kelompok tani hortikultura. Nah, mungkin kalau di wilayah sini ya Bu, itu pengelolaannya mungkin dari apa ada kayak jadwal pupuk atau jadwal harian untuk mengurus tanaman ini? Ya awalnya kita dulu cuma punya satu tempat di sini ya, ada satu tempat di sini. Kemudian karena di sini adalah wilayah saya yang paling selatan dalam satu RW ya, kemudian yang sebelah utara kadang-kadang gini, saya kalau mau nyirami kok kayaknya jauh banget gitu. Akhirnya di banyak wilayah juga banyak lahan kosong ya Mbak, akhirnya kita bentuk ada di sini sebagai kebun inti, kemudian ada kebun 1, kebun 2, kebun 3 dan kebun 4. Jadi kebun 1, 2, 3, 4 itu memanfaatkan lahan yang sempit atau memanfaatkan jalan ya, jalan atau tembok jalan itu yang tidak dimanfaatkan ya, kita
yang tembok kita tempeli dengan wall planter yang mana nanti bisa ditanami tanaman, kemudian lahan yang kosong-kosong kita tanami tanaman gitu. Jadi anggota di sekitar situlah yang mengelola tanaman itu. Nah, jadi akhirnya terbentuknya yang tadi kebun inti sama 4 kebun kecil. Jadi kalau untuk kebun inti itu yang mengelola ada 5 orang ya, 5 orang itu nanti kita bergantian bersamaan lah untuk menyirami saya. Kemudian ada bapak-bapaknya itu nanti yang bagian motong-motong pohon, kemudian ini kan banyak pohon-pohon besar ya Mbak, jadi mereka bapak-bapak itu yang motong-motong pohon besar, ranting-ranting, kemudian teman saya itu bagian yang mupuk itu loh, jadi seminggu sekali kita pupuk, ada teman saya yang bagian mupuk, jadi kalau untuk siram setiap hari saya yang menyiram. Untuk hasil panen ya Mbak, untuk hasil panen kalau anggota sendiri yang manen hasil panen dari kebun ya, itu kita enggak, kamu harus bayar segini itu enggak. Jadi kita potong itu, kita hasilnya itu, kita anggota itu ngambil sendiri, motong sendiri, kemudian mereka mengisi kas sukarela. Jadi kita tidak menentukan berapa yang harus kita yang kita tentukan gitu, misalkan setengah kilo segini, sekilo segini itu enggak. Jadi anggota karena ikut merawat di sini ya, jadi mereka motong, ambil sendiri apa yang dibutuhkan, masukin kas ke kelompok gitu. Nah, itu untuk anggota. Tapi kalau untuk wilayah lain atau untuk penduduk itu atau orang luar itu banyak yang datang ke sini tuh panen sambil selfie Mbak. Makanya pas kebetulan Kembangkul tuh panen banyak sekali itu mereka metik sambil selfie. Jadi mereka tuh seneng tuh karena ada selfie-nya itu Mbak. Jadi mereka metik selfie ya udah tak diamkan, kemudian saya timbang, kalau orang luar saya timbang dan harganya lebih tinggi dari harga rata-rata sedikit. Karena apa? Karena di sini adalah organik, jadi lebih sehat daripada yang dijual umum konvensional karena kita tidak menggunakan pupuk sama pestisida ya. Nah, itu istimewanya. Jadi karena kita organik, banyak orang asing datang ke sini untuk beli produk kita. Kalau untuk pupuknya itu dari pembuatan sendiri dari POC, dari sisa-sisa buah-buahan atau sayur-sayuran yang sudah busuk, atau kalau kita masak kangkung atau sawi ada bonggol-bonggolnya itu kita gunakan sebagai pupuk, atau buah busuk, atau kita makan buah-buahan kulitnya kita jadikan kompos itu tadi Mbak, jadikan POC ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan yang ada. Dan juga untuk kotoran ternak ya, seperti kelinci, ayam, kemudian mentok ya, itu kita manfaatkan untuk pemupukan. Karena apa? Pupuk kelinci itu untuk tanaman sayuran itu bagus sekali ya Mbak, karena dia kandungan dari kotoran kelinci itu sangat bagus untuk tanaman gitu. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin ternak-ternak kita itu, dan juga hasil kebun panen ini dan juga kita berikan ke ternak kita juga. Jadi muter kayak ekosistem gitu loh. Jadi saling membutuhkan, memanfaatkan. Terus kalau boleh tahu untuk anggota awal dari berdirinya kelompok tani ini itu berapa dan sekarang udah berapa anggotanya? Yang awalnya itu memang sekitar ya kurang lebih 15-20 ya, 15-20 itu yang datang memang banyak, tapi mereka bukan wilayah kita juga ya. Jadi yang wilayah kita yang bersemangat ya, itu pada saat itu yang kita undang itu sekitar 15-20 orang bersedia untuk gabung jadi anggota. Dan semakin berkembangnya waktu kita menjadi 30-25 orang, karena yang 30 orang itu tertarik pertanian tapi dia kerja, jadi full kerjanya. Jadi dia kadang-kadang saya tuh pengen bergabung tapi pertemuan nggak pernah bisa datang karena saya full kerja. Tapi tetap kita support ya, nggak kita kamu nggak boleh ikut, kita nggak ya. Untuk saat ini belum bergabung nggak apa, nanti kalau pas punya waktu luang boleh datang ke sini, mau belajar pertanian di sini boleh kita. Jadi kita nggak punya ketentuan harus sendiri gitu Mbak. Untuk anggota itu bebas saja itu. Terus kalau boleh tahu untuk kesibukan ibu selain mengurus dari kelompok tani ini ada? Ya selain dari ngurus kebun ya, saya juga punya olahan ya. Karena di kota itu diutamakan olahan daripada hasil pertanian. Kalau untuk menghasilkan dari panen tanaman itu kan sangatlah kecil ya, karena kita tahu sendiri di kota lahannya sempit dan tanah aja beli ya. Beda dengan di kabupaten memanfaatkan sawah, langsung menanam dalam lahan yang luas, panennya bisa berkuintal-kuintal atau bahkan ton-ton ya. Kita hanya menggunakan polybag, media aja beli, jadi kalau panen cuma sedikit ya. Itu kita utamakan dulu untuk dikonsumsi sendiri anggota ya, karena itu jumlahnya nggak begitu banyak ya, dan itu lebih bagus karena itu hasil panen itu lebih sehat karena tidak menggunakan pestisida, kemudian tidak menggunakan pupuk kimia juga, dan juga yang jelas mengurangi biaya pengeluaran keluarga. Itu
yang pokok utama. Kalau berlebih bisa dijual. Tapi yang kita kedepankan itu kita menjual tanamannya, karena itu lebih menguntungkan dan harganya berlipat-lipat dibandingkan kalau kita menjual produk panennya. Ya, jadi kita jual tanamannya, kemudian kita olah hasil pertanian itu untuk menjadi olahan yang bisa kita jual lagi, bisa menambah income keluarga. Kalau saya ada olahan hasil pertaniannya itu olahan jamur. Ada macam-macam ya yang saya olah, itu ada keripik jamur kuping, jamur tiram, kemudian ada pepes, ada nugget, dan ada sate jamur. Kedepannya juga kita ingin membuat gudeg jamur ya. Jadi ini baru wacana ya. Kemudian anggota kita yang lain juga ya Mbak, itu namanya Bu Hesti, itu budidaya bunga talang ya. Bunga talang diolah juga menjadi sirup, keripik, teh, dan aneka macam lainnya. Ada daun talang, kemudian ada nasi talang yang dirangkai dengan makanan yang lainnya itu. Dan ada olahan yang lain juga banyak sekali Mbak, dari anggota. Memang untuk di kota ini hampir semua kelompok tani itu punya produk unggulan masing-masing. Karena itu yang ditekankan dari Dinas Pertanian Kota memang kita olahannya. Jadi lebih ke olahan sama yang bibit yang dijual tadi. Ya, tanaman, jual tanaman, karena lebih menguntungkan. Nah, mungkin dari banyaknya cerita yang sudah Ibu ceritakan ke saya tadi, kira-kira dari Ibu manfaat apa sih Bu yang sudah Ibu rasakan selama menjadi pengurus kelompok tani? Dan juga mungkin kalau ada tantangan yang Ibu hadapi itu juga bisa Ya, manfaatnya tuh saya rasa sangat banyak sekali ya Mbak ya. Dulu saya bergabung, awalnya sih sebenarnya saya tahun 2004 tuh punya kelompok tani, tapi tanaman hias ya Mbak, tapi letaknya sangat berjauhan ya, satu kelurahan ya Mbak. Kemudian saya bentuk kelompok tani Surya Hijau ini karena kita ingin dalam satu wilayah aja. Manfaatnya tuh yang pernah saya dapatkan ya karena saya sering dilatih sama dinas ya. Dinas itu untuk pelatihan di mana-mana mengenai pertanian, mengenai cara budidaya dan segalanya yang berhubungan dengan pertanian, sehingga ilmu saya semakin banyak. Kemudian saya diangkat dinas menjadi penyuluh pertanian swadaya ya, yang nanti diminta dinas untuk mengajar sebagai narasumber di kelompok tani lain. Nah itu yang manfaat yang saya rasakan. Kemudian saya juga sebagai ketua kelompok tani petani sayur Kota Yogyakarta ya, namanya APSKI ya, Asosiasi Petani Sayur Kota Yogyakarta. Saya sebagai ketua harian. Di situ kegiatan saya tuh memonitoring kegiatan kelompok tani yang ada di kota, apa yang ditanam, gimana hasilnya, permasalahan apa. Dan kebanyakan mereka sering bertanya, kok saya pertanian saya gini, masalahnya gini itu memang tantangannya kan seperti itu ya. Ya itu kita jawab sebisa kita. Kalau ada masalah ini itu gimana, itu biasa dalam segitu. Dan itu manfaat juga yang saya rasakan saat ini. Tahun kemarin tuh saya mulai diminta untuk mengajar secara online ya, sama Rumah Siap Kerja itu yang miliknya Pak Sandiaga Uno ya, itu kerjasama dengan Pak Sandiaga Uno, itu kerjasama dengan pemerintah ya, kerjasama pemerintah. Saya mengajar, peserta yang saya ajar itu adalah prakerja jadi usia mulai kerja itu sekitar 17 sampai 65 ya. Itu seluruh Indonesia. Saya mulai ngajar itu secara online tahun kemarin. Cuma tahun ini kita nggak ngajar karena memang ada perampingan ya. Ada perampingan dan prakerja tidak dibuka ya, nggak ada prakerja ya. Kalau dulu tahun kemarin kan prakerja masih dibuka ya. Jadi pesertanya dari prakerja itu, karena tahun ini nggak ada prakerja ya, saya nggak ada yang diajar ya. Jadi tahun ini dari kemarin cuma, maaf Ibu, ini kita materi sudah siap, Ibu sudah kita minta untuk mengajar lagi, tapi kita menunggu kepastian dari pemerintah. Tahun ini mungkin enggak ya, mungkin tahun depan mulai aktif ya. Sebenarnya itu sangat bermanfaat ya buat nyiapin para calon pekerja ini. Iya, jadi prakerja itu kan, program prakerja pemerintah itu kan mereka yang usia remaja, usia siap kerja gitu ya, siap kerja tapi dia belum punya kemampuan apa-apa, tapi mereka tuh pengen menguasai bidang apa-apa. Nanti di dalam prakerja itu ada yang ilmu perhotelan, public speaking, atau
program lainnya banyak sekali ya, mungkin ada sipori atau apa pembelajaran, kemudian ada pertanian. Nah, pertanian yang saya ajarkan adalah pertanian organik dengan memanfaatkan lahan terbatas gitu, yang kebanyakan yang ada di perkotaan, karena pertanian sendiri kan programnya banyak sekali. Nah, seperti itu diajarkan selama dalam 1 minggu, 5 hari kerja, jadi Senin sampai Jumat. Nah, itu di situ selama 5 hari itu mereka belajar dari awal budidaya sampai pasca panen gitu. Jadi diajarkan semua dengan harapan setelah mengikuti pelatihan itu mereka siap untuk terjun ke lapangan. Terima kasih Ibu. Nah, terus pertanyaan selanjutnya mungkin bisa Ibu sampaikan harapan buat kelompok tani surya hijau ke depannya itu dari program Ibu. Ya, kalau harapan kita dari dulu ya, kita awalnya memang budidaya tanaman sayur ya, berkembangnya waktu kita budidaya tanaman hortikultura ya. Kemudian harapan dari kita ya untuk Surya Hijau ini dan untuk wilayah ini, Surya Hijau nanti dijadikan sebagai tempat edukasi pertanian ya. Jadi nanti siapa aja yang selama ini sudah itu kan anak-anak sekolah belajar menanam di sini ya. Jadi nanti dari semua kalangan ya, dari orang dewasa atau dari mana bisa belajar pertanian di sini, mau belajar pertanian apa yang ada di sini silahkan. Selain pertanian kita juga ada ternak, ada budidaya ikan juga ya. Itu harapan kita nanti satu paket ya. Jadi mau belajar apa silahkan gitu, dan juga mau belajar olahan bisa juga belajar di sini. Jadi olahan yang apa yang sudah kita kelola itu olahan dari unggulan kita, yang pengen belajar boleh nanti kita ajarkan juga di situ. Jadi pengen jadi paket wisata seperti pariwisata edukasi pertanian. Jadi sebenarnya juga saya mau mengucapkan terima kasih banyak karena udah bersedia buat diwawancarai, dan saya mohon maaf banget mengganggu waktu dari Ibu. Ya enggak apa Mas, saya senang ya Mbak Saleh bisa bercerita dan berbagi ilmu, apalagi nanti yang saya sampaikan nanti bisa disebarluaskan banyak orang lebih tahu, dan banyak orang yang bisa menginspirasi dari yang saya sampaikan. Saya juga terima kasih banyak karena Ibu sudah berbagi ilmu, semoga juga harapan Ibu buat kelompok tani surya hijau ke depannya bisa berkabul. Amin. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita. Iya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama Mbak. Ya, semoga sukses ya Mbak. Terima kasih Ibu.